Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Fatur Edukasi. Pada kali ini kita akan bersama-sama melanjutkan pembelajaran tema yang keenam berkaitan dengan pengaruh kalor bagi kehidupan. Ini masih berkesinambungan dengan pembelajaran sebelumnya berkaitan dengan konduktor, isolator, dan yang lain sebagainya. Oke, jangan lupa sebelum belajar terlebih dahulu berdoa agar apa yang disampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Mari kita mulai belajar. Masih ingatkah kamu mengenai perpindahan panas atau kalor dengan cara konduksi? Perpindahan panas dengan cara ini memerlukan zat perantara yang membantunya mengalirkan panas dari sumber panas ke benda yang lain. Ingatkah bahwa panas mengalir dari tempat yang panas menuju tempat yang lebih dingin? Ada perantara panas yang dapat menghantarkan panas dengan baik dan juga ada yang tidak. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, maka kita akan membahas tentang benda-benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik, tidak, atau juga bisa dikatakan dengan konduktor, isolator, ataupun semikonduktor. Pemilihan bahan pada alat-alat memasak didasarkan pada sifat yang dimiliki bahan tersebut. Misalnya, benda yang dapat menghantarkan panas dan benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Dari gambar yang ada, itu ada benda-benda yang dengan mudah menghantarkan panas. Namun, di sisi lain, di beberapa bagiannya ternyata juga termasuk bahan yang tidak dapat menghantarkan panas. Oke, langsung saja kita mulai pembelajaran pada kali ini. Ada benda yang mempunyai kemampuan menghantarkan panas dengan baik. Ada pula benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik disebut dengan konduktor. Sedangkan bahan yang tidak dapat menghantarkan panas disebut dengan isolator. Sedangkan ada bahan yang sedikit dapat menghantarkan panas yang disebut dengan bahan semikonduktor. Jadi ada konduktor, isolator, dan semikonduktor. Bahan-bahan konduktor itu biasanya adalah bahan-bahan yang terbuat dari logam. Bisa aluminium, seng, ya. Pokoknya logam ya, emas dan sebagainya. Itu dengan mudah dapat menghantarkan panas. Tembaga. Namun untuk bahan barang-barang isolator yang berasal dari biasanya bahannya seperti halnya plastik, kain, kayu, ya, itu termasuk bahan-bahan yang bersifat isolator. Bahan konduktor yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari biasanya terbuat dari bahan logam. Panci, wajan penggorengan, dan beberapa peralatan masak dapur itu terbuat dari logam. Jenis logam yang paling sering digunakan untuk membuat alat-alat tersebut antara lain besi, aluminium, dan tembaga. Sedangkan untuk isolator sendiri, yaitu bahan yang tidak dapat menghantarkan panas disebut dengan isolator. Beberapa bahan yang termasuk sebagai isolator antara lain kayu, kain, dan plastik. Penggunaan bahan-bahan ini banyak sekali dijumpai di sekitar kita, ya. Seperti alat-alat masak yang biasanya ada bagian ujung yang digunakan atau yang langsung terkena dengan wajan biasanya terbuat dari tembaga, namun bagian pegangannya dia terbuat dari plastik. Hal ini termasuk pemanfaatan benda konduktor dan isolator secara bersamaan yang dimaksudkan untuk memudahkan ketika kita sedang memasak. Penggunaan bahan konduktor dan isolator dapat diterapkan secara bersamaan pada sebuah alat. Panci yang biasa digunakan untuk memanaskan air ini terdiri atas bahan yang berbeda. Ada bahan yang berfungsi sebagai konduktor, ada yang berfungsi sebagai isolator. Di situ ada
gambar yang ditunjukkan dengan arah panahnya juga. Konduktornya, bagian pancinya, isolatornya itu pegangan tutup ya, sama pegangan alat tersebut. Nah, jadi dalam satu alat tapi memanfaatkan barang-barang konduktor dan isolator secara bersamaan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Bayangkan saja ketika barang isolator digunakan untuk memasak ya, yang langsung terkena api, misalnya plastik. Ketika terbakar, maka ketika terkena panas maka akan dengan mudah terbakar. Jadi tidak menghantarkan panas tapi malah merusak barang itu sendiri dan tidak dapat digunakan untuk memasak. Nah, ini adalah salah satu contoh yang ada di lingkungan kita sehari-hari. Orang tua kita mungkin sedang memasak, namun pegangannya terbuat dari kayu. Hal ini sebenarnya untuk ketika orang tua kita atau kita sedang memasak tidak panas ketika memegang spatula, karena ternyata kayu tadi termasuk barang isolator, sedangkan bagian ujungnya yang langsung terkena dengan wajan atau sayur itu adalah termasuk barang konduktor yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Sedangkan untuk pemegangnya dia menggunakan barang atau bahan yang terbuat dari jenis isolator. Ternyata sangat beragam sekali ya ketika kita menengok kembali alat-alat masak yang ada di dapur. Ada seperti pisau. Pisau itu ada konduktornya, ada isolatornya. Atau gelas. Itu juga memanfaatkan ada bagian konduktornya ya. Ternyata barang-barang yang terbuat dari konduktor dan ada di dapur kita. Jadi sebenarnya tidak jauh-jauh dari lingkungan kita sehari-hari. Misalnya teko atau ceret. Nah, itu pegangannya terbuat dari misalnya isolator karena dari plastik. Namun bagian yang terpapar oleh api ketika untuk memasak air, maka menggunakan barang atau benda yang bersifat konduktor. Panci, pegangannya terbuat dari isolator, namun bagian wadahnya menggunakan jenis yang konduktor. Tutup panci, bagian tutupnya langsung menggunakan konduktor, namun pegangannya untuk mengangkat tutup menggunakan isolator. Nah, ini baru jenis-jenis barang yang ada di dapur kita. Bagaimana ketika kita melihat jauh lagi di lingkungan kita sehari-hari, ternyata ada seperti halnya kabel. Ketika tanpa kita sadari, kabel itu ada konduktornya, ada isolatornya. Mana bagian konduktornya? Konduktornya itu yang bagian tembaganya di dalam kabel yang terbungkus oleh plastik dari luar ya. Padahal plastik itu termasuk jenis isolator. Nah, jadi pemanfaatan itu ternyata dalam lingkungan sehari-hari sangat banyak sekali. Menggabungkan benda-benda konduktor dan isolator secara bersamaan. Ini juga setrika, sebagai contoh setrika. Bagian bawahnya yang sangat panas ketika kita gunakan untuk menyetrika itu termasuk konduktor, sedangkan pegangannya menggunakan isolator. Bayangkan saja ketika setrika itu semuanya dari bahan konduktor. Kira-kira berani nggak kalian megang? Pasti tidak ada yang berani, karena pegangannya pun akan terasa panas karena terbuat dari bahan konduktor. Namun pemanfaatan untuk alat-alat seperti ini sesuai dengan fungsinya. Bagian isolatornya digunakan untuk memegang, konduktornya untuk memanaskan, untuk agar ketika menyetrika dapat menghaluskan pakaian. Oke, mungkin itu saja berkaitan dengan barang-barang konduktor dan isolator dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Semoga video pembelajaran ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Dan Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat belajar.